Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu wa ala alihi wa wa quwwatika fa inna
innahu la haula wala quwwata illa bika walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wa ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala rabbikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa ma'wahun nar wa bi'sal maswal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Walaqad sadaqakum lan yakti
nalika wis menepati ing sira walakot sodakakum lan yakti teman-teman wis menepati ing sira sapa Allahu Allah wa'dahu ing janjine Allah irtahussunahum ing dalem nalika merangi sapa sira kabeh ing wong musyrik irtahussunahum ing dalem nalika merangi sira kabeh ing wong musyrik bi'idhnihi kelawan izine Allah hatta idza fashiltum sehingga ing dalem nalikane ciri tawati sira kabeh wa tanazatum lan sulaya sapa sira kabeh fil amri ing dalem perkara ing dalem perintah wasaitum lan maksiat sapa sira kabeh mimba ma sangking sawuse barang arakum kang marwake sapa Allah ing sira kabeh ma ing barang tuhibuna kang demen sira kabeh mengko iku setengah sangking sira kabeh man utawi wong yuridu kang ngarepake sapa man ad-dunya ing dunya wa mingkum lan iku setengah saking sira kabeh manutawi wong yuridu kang ngersake sapa man al akhirata ing akhirat summa syarafakum tumulingi ngoake sapa Allah ing sira kabeh nengake anhum saking wong musyrik liyawataliyakum supaya nyoba supaya paring balak liyabtaliyakum supaya nyoba sapa Allah ing sira kabeh walaqad afa lan yakti teman-teman ngapura sapa Allah
angkum saking sira kabeh. Wallahu lan utawi Allah iku dzu fadli zat kang duweni keutamaan atau anugerah alal mukminina ing atase pira-pira wong mukmin. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Allah telah menepati janjinya kepadamu pada perang Uhud. Allah menepati janjinya kepadamu di perang Uhud. Ayat ini turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya kembali ke Madinah. Dan salah seorang dari para sahabat ada yang tertimpa musibah, ana sing luka, ana sing mati. Maka manusia dari sahabatnya Nabi berkata, min aina asobana hadza, dari mana kita tertimpa ini musibah. Waqad wa'adana nasra, sedangkan Allah telah berjanji kepada kita akan memberi pertolongan. Dari mana kita ini masih kena musibah, masih terluka, masih ada yang terbunuh? Padahal Allah telah berjanji akan memberi pertolongan. Lalu turunlah ayat ini, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu. Hal itu ketika orang-orang mukmin, ketika orang-orang muslim membunuh orang-orang musyrik, maka kemenangan pada permulaannya di pihak orang-orang Islam. Ketika awal perang Uhud, orang-orang Islam bisa membunuh orang-orang musyrik, maka kemenangan pertama kali di pihak orang muslim. Hanya saja orang-orang Islam setelah mendapat kemenangan, mereka sibuk dengan harta ghanimah,
sibuk dengan harta jarahan, sehingga sebagian para pemanah yang berada di Jabal Rumat meninggalkan markasnya, hanya mencari al-ghanimah. Dengan demikian mereka lengah, maka kelengahan itu menyebabkan orang Islam kalah. Jadi setelah menang, orang-orang Islam rebutan bondo jarahan perang. Mereka sibuk dan meninggalkan markas yang sudah ditentukan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pesan, jangan bergeser dari tempat ini apapun keadaannya sampai habis perang. Tapi mereka tidak menepati janjinya Kanjeng Nabi. Jadi kalau mereka mengeluh, mengapa kita masih tertimpa musibah, ada yang luka, masih ada yang mati, Allah membantahnya. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Allah sudah menepati janji di perang Uhud. Kalian akan mendapat kemenangan. Maka awal perang Uhud orang mukmin menang. Tapi setelah kemenangan mereka rebutan bondo jarahan perang. Akhirnya mereka lengah, bergeser dari markasnya. Kemudian orang musyrik menyerbu balik, lalu orang Islam kalah, banyak yang terbunuh. Ittahussunahu, ketika kalian membunuh orang-orang Islam pada perang Uhud, pada awal peperangan kalian bisa membunuh orang-orang musyrik dengan jumlah yang banyak, seakan-akan orang musyrik itu habis. Di awal peperangan kamu bisa membunuh orang-orang musyrik dengan jumlah yang banyak, seakan-akan orang musyrik itu kalah sampai telak. Itu pada awal perang Uhud. Bisa membunuh orang-orang musyrik dengan jumlah yang banyak, bi'idnihi, itu semata-mata dengan seizin Allah, dengan ilmu Allah, dengan pertolongan Allah, dengan qada Allah dan iradah Allah. Jadi di awal peperangan memang Allah mengendaki orang-orang Islam menang.
Maka Allah dawuh walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Hatta idza fasiltu, sehingga ketika takut dari musuh, dan cenderung mencari bondo ghanimah, maka kalian diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Ujiannya kamu kalah perang selanjutnya karena kamu takut musuh. Orang perang takut, dan kamu lemah akidahnya, serta kalian melenceng mencari ghanimah, maka kalian diuji. Ujiannya ya kamu kalah. Wa tanaza'tum fil amri, dan kalian berselisih di dalam urusan perang, atau kalian tidak menepati perintah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu perang Uhud, Kanjeng Nabi memerintahkan para prajurit yang ahli manah. Mereka diperintah supaya tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya, dari markasnya. Lantas orang-orang Islam dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Sehingga ketika orang-orang musyrik datang dari Mekah, jadi di perang Uhud itu orang-orang Mekah, orang musyrik datang ke Madinah untuk menyerbu orang-orang Islam di Madinah. Ketika orang-orang musyrik Mekah datang, maka ahli manah, prajurit ahli manah yang sudah siap, mereka bisa memanah dengan banyak, sehingga orang-orang musyrik lari, berarti kalah, orang-orang mukmin menang. Setelah orang-orang Islam merasa menang, kemudian ahli manah, prajurit-prajurit yang di Gunung Rumat, gunung memanah, melihat wanita-wanitanya orang musyrik. Wanita-wanitanya orang musyrik
memanjat gunung, lakoni gunung, dan mereka membuka kakinya. Membuka kakinya sehingga ora sang incen-incen wis dibukake. Apa yang dilihat? Keroncongnya, keroncong yang dipakai di kaki, perhiasan. Kalau di tangan namanya gelang, kalau di kaki namanya keroncong. Perso keroncong ini. Niku nek digoning tangan jenenge gelang, tapi kalau dipakai di kaki namanya keroncong. Lah, ketika mereka melihat keroncong di kakinya wanita-wanita musyrik, orang-orang alimana itu, orang-orang Islam berkata, Al-Ghanimah, Al-Ghanimah, bondo cerahan, ayo direbut. Wes lali nek lagi perang. Lalu Abdullah bin Jubair sebagai kepala perangnya matur, Rasulullah telah menjanjikan kepada kita supaya kita tidak bergeser dari tempat ini. Oh, kamu lari-lari golek bondo jarahan. Orang-orang Islam tidak mau menerima nasihatnya Abdullah bin Jubair. Dileke karo pimpinane ora gelem, ora ngestoake dawuhe Kanjeng Nabi. Mulane dadi wong nek apa dipimpin ya manut sing mimpin, aja bangkang perintahe pemimpin. Akeh-akeh demo guru demo menuntut gaji. Lo gaji kan wis ditentokke pemerintah. Nek nuntut yo aja model demo. Demo dalam hukum Islam itu enggak boleh, dilarang. Tapi sing demo yo kuplukan kabeh wong Islam dengan bangganya. Allah Akbar. Demo itu boten pareng menurut ajaran Islam, apapun alasannya. Sebab antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan rakyat
harus saling mendukung. Pemerintah itu ora iso nyenengke setiap manusia. Ora iso gawe seneng maring setiap manusia. Gawe seneng iki yang lain merasa iri. Jadi ributnya negara ini sebab iri. Wadhabu ila tolabil ghanimah, dan mereka nekat mencari ghanimah. Dan Abdullah bin Zubair tetap bersama orang yang jumlahnya sedikit, kurang dari 10. Padahal orang Islam banyak, pemanah-pemanah itu banyak. Tapi mereka lari mencari al-ghanimah. Sing gemerlapan sing digowo wedok. Akhirnya Abdullah bin Zubair tetap di tempat, sehingga Abdullah bin Zubair beserta kawan-kawannya yang tidak ada 10 itu terbunuh oleh orang-orang musyrik. Jadi ketika orang musyrik datang menyerbu balik, lawang orang 10 lawan wong akeh. Jadi Abdullah bin Zubair beserta kawan-kawannya yang jumlah sedikit itu terbunuh oleh orang-orang musyrik. Yang lain ya selamat karena lari. Wasaitum, dan kalian maksiat, tidak taat perintah Nabi untuk menetap di gunung dan meninggalkan markas demi untuk menghasilkan ghanimah. Mim ba'di ma'arakum ma tuhibbuna, setelah kalian diberitahu oleh Nabi akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan ghanimah, mendapat kemenangan atas musuh-musuh. Itu kan hal yang menyenangkan. Kalau kalian tetap di tempat, di markas, Allah akan memberi pertolongan dan memberi ghanimah yang banyak serta memberi kemenangan. Maka mestinya kita harus tahu bahwa kemenangan itu karena tetap di markasnya,
bukan melarikan diri. Jadi Kanjeng Nabi ne awamu tetap di tempat, bertahan menahan musuh, musuh akan kalah, kalian akan diberi kemenangan, diberi ghanimah juga setelah kemenangan itu. Tetapi mereka tergesa-gesa, ora sabar, lagi menang sedilo wis rame-rame golek ghanimah. Mimba dima alakum ma'atukut mingkum dari ahli para pemanah. Mayuridud dunya mingkum mayuridud dunya, di antara kalian jihadnya itu hanya untuk tujuan mendapatkan duniawi. Di antara kalian ada orang yang jihadnya itu hanya menginginkan dunia, yaitu ngarah bodoh ghanimah, melu perang kok ben oleh ghanimah. Ibnu Mas'ud ngendikan, kita nggak pernah melihat bahwa salah seorang dari sahabatnya Nabi ingin dunia. Sahabat Nabi ora ono sing menginginkan duniawi di dalam perang, kecuali ketika perang Uhud. Perang Uhud ini sahabat Nabi ada yang perangnya itu menginginkan ghanimah. Padahal Ibnu Mas'ud menghentikan, aku ora nate ngerti seorang pun dari sahabatnya Nabi perang menginginkan dunia, kecuali ketika perang Uhud saja. Wa minkum mayuridul akhirah, dan diantara kalian, diantara para pemanah, ada orang yang jihadnya itu menginginkan akhirat. Siapa itu yang perang menginginkan akhirat? Yaitu orang-orang yang tetap pada tempatnya, atau orang yang menetapi markas peperangan sehingga mereka terbunuh. Siapa itu orang yang terbunuh? Abdullah bin Jubair dan kawan-kawannya yang tidak ada 10 orang tadi. Itu orang yang menginginkan akhirat, mayuridul akhirah. Jadi dalam perang Uhud itu ada 2 kelompok. Kelompok yang melarikan diri dari markas, dan kelompok yang tetap bertahan di markas sesuai dawuh Kanjeng Nabi. Sing bertahan
di markas karena mencari akhirat, akhirnya terbunuh menjadi syuhada. Orang mati syahid itu yang mencabut Allah sendiri, tidak lewat malaikat Israil. Kalau para nabi, rasul dan manusia biasa, itu yang mencabut malaikat Israil. Sampai jin dan setan yang mencabut nyawanya malaikat Israil. Tapi kalau orang yang mati syahid, langsung Allah yang mencabutnya. Karena apa? Malaikat Israel ora wani nyabut kira-kira durung ajale dinane tanggane urung teko, maka malaikat Israel ora wani nggo nyalahi aturan. Maka yang nyabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang nyabut Allah itu sudah takdir Allah. Tapi sebenarnya orang itu belum ajalnya, urung teko patine, maka malaikat Israel ora wani nyabut. Sehingga yang mencabut Allah sendiri. Kalau Allah sendiri yang mencabut, terserah sudah waktunya atau belum waktunya, enggak masalah. Tapi kalau malaikat Israel mencabut orang itu harus sesuai tanggal, hari dan sebagainya. Summa sarafakum anhum. Kemudian Allah mengembalikan kepada orang-orang Muslim dan orang-orang Islam lari. Oleh karena itu orang-orang kafir bisa menguasai orang-orang Muslim setelah mereka kalah lari dan akhirnya mereka kembali mengalahkan orang-orang Islam. Mengapa orang-orang Islam dalam peperangan Uhud kalah? Ini mestinya setelah orang-orang musyrik melarikan diri, kalah, orang-orang Islam kan senang sehingga mereka sibuk dengan ghanimah. Kemudian orang-orang Islam diserang balik, orang Islam akhirnya dikalahkan oleh orang musyrik. Mengapa Gusti Allah kok orang Islam dikalahkan oleh orang musyrik? Liyabtaliyakum. Tujuannya Allah memberi ujian, memberi cobaan kepada kalian.
Jadi Allah itu punya tujuan. Upama ngersake wong Islam ki menang, yo menang. Tapi karena ada sebab mereka sibuk dengan ghanimah yang dilihat di kakinya orang-orang putri musyrik, itu mereka sama rebutan. Akhirnya mereka diserang balik kalah. Tujuannya supaya Allah menguji. Kenapa diuji? Supaya taubat kepada Allah. Mereka harus merasa salah. Orang Islam harus merasa salah. Ini keliru awake dhewe. Kita harus bertobat, harus minta ampun kepada Allah, dan kita harus taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobaan ini karena salah kita berebut mencari ghanimah. Jadi orang berjuang itu jangan mengharapkan duniawi. Kalau orang itu mengharapkan duniawi, ora suwe. Biasanya ora suwe oleh berjuang. Tapi kalau mengharapkan akhirat, orang itu akan berjuang terus tanpa lelah. Walaqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan dosa-dosa kalian. Dosa apa? Tidak taat kepada Rasulullah. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Dan Allah yang mempunyai anugerah kepada orang-orang mukmin. Maka orang-orang yang ahli memanah di Jabal Rumat kemudian lari, Allah tetap memberi ampunan dan maghfirah kepada orang-orang mukmin. Jadi setelah mereka tobat, awet dhewe iki salah, ora manut perintah Kanjeng Nabi. Wes saiki padha nyuwun istighfar lan nyuwun ngapura dan kita tobat, dan Allah menerima tobatnya orang-orang Islam yang rebutan ghanimah di awal perang. Jadi perang Uhud itu unik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ba'dahu tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridul dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyahum wa qad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu tahussunahum bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum may yuridul dunya wa minkum may yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam. Allahumma hasin afalana, Allahumma hasin afalana wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma hasin af'alana. Terus apa nih? Allahumma wa khalisna min alamil fakri wa zulli wa asimna minal bala wal waba wa ta'ud wa min surata wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-inqidam fi jami'il umuri diniyati wa dunyawiyati wa asil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarki syaqa wa su'il qadha wa samatil ada. Ya muhawilal hawli wal ahwal hawil halana ila sahil hal. Allahumma ya kathiran nawal wa ya khaliqal af'al. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluwattani imanana wa la tusallit alaina ma la yakhafuka wa la yarhamuna wa razuqna khairan dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaya wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaya wa qutil arwai wa hidayah wa ala alihi wa sallim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamin. Allahumma shfi mardana anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tuwaffiqna lit-taqwa wal istiqamah wa tamna'na khatimatal khairi wa sa'adah wa tarzuqna al-husna wa ziyadah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya benar. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi nurihim wal habibi kulladhi turja syafa'atuhu li kulli awlin minna awal
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.